apa sih itu Planimaporia dari mungkin Mbak Didi dan juga Mbak Isna sedikit menjelaskan apa itu? Planimaporia ini sebenarnya merupakan pameran tanaman hias ya, dan juga binatang peliharaan gitu. Akan digelar pada tanggal 3 sampai 5 Januari 2025. Tentunya di Terminal Tidar Kota Magelang. Di mitra darat terutama yang nanti di Magelang, nanti kalau barangkali mau melihat kaktus, mau melihat anggrek, mau melihat juga binatang-binatang peliharaan, datang saja nanti ke Terminal Tidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo Mitra Darat, kembali lagi bersama saya Putri dan juga rekan saya Dion dari Satuan Pelayanan Terminal Tipe Tidar Kota Magelang di acara podcast Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Oke, pada episode kali ini berbeda dengan episode-episode sebelumnya karena pada siang hari ini kita akan membahas mengenai Planimaporia. Apa itu Planimaporia? Di depan kita sudah ada Mbak Isna selaku owner dan juga founder Ardana Garden. Selamat siang Mbak Isna. Selamat siang. Selamat siang. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke, di samping juga ada Mbak Didi selaku CEO BP atau juga Best Partner. Selamat siang Mbak Didi. Ya, selamat siang. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Ya, tak lupa juga dari kita pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe Tidar Kota Magelang, Bapak Aris Mujiono. Selamat siang, selamat pagi Pak. Selamat pagi aja. Selamat pagi ya. Selamat pagi Bapak, sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat, semoga semuanya sehat ya. Amin. Termasuk amin. mitra darat yang ada di seluruh Indonesia, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin, oke. Iya. Ini ngobrol-ngobrol Pak Aris dan juga Mbak Isna dan juga Mbak Didi. Mungkin mitra darat di luaran sana asing dengan Planimaporia. Apa sih itu Planimaporia dari mungkin Mbak Didi dan juga Mbak Isna sedikit menjelaskan apa itu? Boleh? Siapa dulu nih? Gantian. Oke, jadi Planimaporia ini sebenarnya merupakan pameran tanaman hias ya, dan juga binatang peliharaan gitu. Ya. Jadi nanti acaranya itu merupakan kolaborasi dari Best Partner Organizer dengan komunitas tanaman hias. Salah satunya adalah penggagasnya ini Mbak Isna ini. Nah, Mbak Isna ini selain owner dari Ardana Garden juga merupakan ketua dari PIC atau Planimal Influencer Community. Jadi ini komunitas tanaman hias ya Mbak ya. PIC-nya Jogja apa Magelang? PIC Magelang Pak, kan saya PIC putra daerah Magelang. di Magelang Pak. Di Sleman numpang hidup tua. Oh gitu. Ya. Jadi karena apa ya, gayung bersambut ya, karena kita kemudian berdiskusi, ya udah akhirnya kami memutuskan ya udah kita adakan aja Planimaporia ini. Nah, untuk waktunya sendiri Ini ditunggu nih mungkin mitra darat di luar sana. Apa sih yang pengen kalian ketahui tentang tanaman dan juga binatang ya Mbak ya? Ini untuk binatangnya tuh binatang peliharaan atau binatang apa mungkin? Iya, animal. Buas kali. Mungkin ada harimau nanti di sana Mbak. Bisa berupa gambar kali ya. Oke. Jadi nanti ada animal itu ada binatang peliharaan atau pets ya. Biasanya di situ ada kayak kelinci, terus kemudian ada hamster, ada reptil seperti itu. Kucing ada kucing? Biasanya ada Pak. Oh, kucing Iya, ada juga ada ya. kucing. Kalau landak itu termasuk Iya, peliharaan, Pak? landak mini loh ya, bukan landak hutan ya kan. Landak mini itu ada, terus kemudian ada juga sugar glider yang lagi hype ya. Apa? Sugar glider? Sugar glider itu tupai terbang, Pak. Oh. Iya. tapi kecil itu ya. Kecil. Kayak apa Kayak ya? hamster kan. Tupai lompat bajing. Nah, bajing. itu yang impor ya, Pak ya. Jadi yang dia punya sayap di ketiak gitu terus bisa dia bisa terbang. Iya. Oh, Nah, itu besok menarik ada. banget. Ular ada ular? Ular coba besok Pak. Kalau rencananya ada, cuman ya itu tergantung nanti ya. Tapi yang pasti jangan ular ini ya. Ular yang berbisa. Ular kobra gitu Pak ya Pak, Ular jangan ya. kobra, jangan. Enggak, kalau biasanya sih ada Pak yang ikut dari reptilan itu biasanya ular-ular kecil yang biasa pada dipelihara. Oh iya, menarik sih nih. Ya. Paling enggak ini jadi
unik. Betul. Jadi ini sesuatu yang baru di Terminal Tidar ya. Ini harapan kami paling tidak mungkin terutama bagi mitra darat yang di area Magelang dan sekitarnya. Betul. Ini kalau mau melihat pameran tanaman hias tadi ya, ada anggrek. Ini penggemar anggrek ini banyak. Iya. Termasuk istri saya itu penggemar anggrek. Pasti nanti datang itu. Terus kemudian nanti mungkin penggemar kayak aglonema, kaktus ini. Mbak Isna ini juga ternyata ini ya, apa ketua apa? Petani kaktus, Pak. Petani kaktus juga ketua. Istimewa. Petani milenial. Ya. Ini kalau barangkali ini masyarakat Magelang, terutama ini kan liburan nih. Betul. Liburan kalau barangkali mungkin ngajak anak-anaknya, ibunya juga diajak, bapaknya juga diajak, bisa datang ke Terminal Tidar. Dicatat tanggalnya berapa Mbak? Tanggal 3 sampai 5 3, Januari 4, 2025. 5. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu dan nanti Last weekend. akan dibuka oleh Wali Kota Magelang. Wow. Ini kayaknya juga nggak hanya Pak Wali Kota, nanti juga dari Kepala Balai, Kepala BPTD kelas 2 Provinsi Jawa Tengah, insya Allah juga akan hadir nanti membuka acara ini. Tadi pagi saya juga udah telepon beliau, nanti mudah-mudahan nggak hanya Kepala Balai, tapi mungkin dari Pak Dirjen mudah-mudahan bisa hadir. Luar biasa. Banyak ini acaranya, ini paling nggak terutama perlu disosialisasikan kepada warga di terutama Magelang ya. Oke, siap. Acaranya apa saja nanti kita tanyakan sama Mbak Didi ya. Mbak Didi sama Mbak Isna ini. Acaranya apa saja nih Mbak Didi kira-kira? Gitu Mbak Putri ya. Siap. Untuk besok nih Mbak, mungkin dari tanggal 3 sampai tanggal 5 itu untuk acara dari Planimaporia sendiri itu mungkin bisa dijelaskan rangkaiannya tuh ada apa aja gitu. Buat mitra darat di luar sana yang besok mau berkunjung di Terminal Tidar gitu. Oke. Jadi kan seperti yang tadi sudah di-spill ya sama Pak Aris nih, bahwasanya acara ini tuh bisa menjadi salah satu alternatif kunjungan ya, tujuan liburan di saat libur sekolah ya, karena kan kebetulan kan memang ini masih digelar saat musim libur sekolah begitu. Nah jadi untuk acaranya sendiri pun kami kombinasikan ya, ada acara hiburan hingga edukasi begitu. Jadi untuk pertama ya di tanggal 3 Januari itu seperti tadi yang sudah disampaikan akan dibuka oleh Bapak Wali Kota. Kemudian siangnya ini nanti akan ada lomba fun karaoke competition. Oh, ada lomba karaoke juga. Betul, ada lomba karaoke dan ini bisa nih Mbak Putri. Betul. Bisa, boleh. Jadi memang untuk teman-teman yang ada di terminal maupun untuk umum. Jadi entah mungkin dari agen atau mungkin dari timnya Pak Aris nih, dari teman-teman terminal. Ini kepala terminalnya boleh ikut lomba? boleh Pak. Malah harus loh Pak ya. Jadi gestarnya nanti Pak. Nanti gestarnya Pak Aris. Oke. Kemudian nanti juga mungkin dari penumpang, dari sopir atau mungkin dari kernet ataupun yang lain boleh berpartisipasi. Kemudian nanti memasuki jam 4:30 sore, ini kita akan mulai dengan acara edukasi yaitu live talk show ya. Itu yang pertama, strategi pemasaran anggrek di ketatnya persaingan. Ini yang pembicaranya dengan nanti ada Pak Hasan yang punya anggrek Nambangan sama Pak Pramono yang jadi penggiat atau memang pemerhati anggrek yang koleksinya udah luar biasa ya Pak ya. Banyak. Saya pernah berkunjung ke Nambangan sering. Iya. Ke Pak Pramono tuh sering. Tapi kalau yang di tempat Pak Pramono tuh mahal-mahal semua. Premium Bapak, premium. Beneran? Bagus Premium. Kalau kelasnya sana kelas premium. Itu sampai mungkin ada yang 30 juta ada. Luar biasa. Anggrek itu ya, kalau yang standar itu anggrek bulan. Atau mungkin yang di bawahnya juga ada ya. Dendrobium itu juga mungkin paling 30.000, 50.000. Tapi jangan lupa premium itu bisa sampai 60 juta bisa itu. Spesies. Wow. Iya benar. Eksklusif. Paling enggak ini mungkin kalau teman-teman ini terutama anak-anak muda, milenial ya. Kaum milenial dan Z. Kalau milenial itu sekarang sepanjang kita itu nggak males, bisa kok kita dari anggrek bisa budidaya ya Pak ya. Budidaya. Iya, jadi bikin hybrid gitu Pak, biar spesiesnya tidak ada yang lain gitu. Iya, sama kayak kaktus gitu Pak. Makanya Kaktus mahal nggak Mbak? Kaktus ya lumayan Pak, range-nya dari 5.000 sampai 50 juta ada. Ada 50 juta. Ada. Jadi kalau pas kita kehilangan yang pernah terjadi gitu ya, kita kehilangan yang
kita impor gitu Pak. Kita impor tuh dari luar negeri terus kita pelihara, di sini kita kembangkan, kita hibrid, kita silangkan dengan produk-produk lokal biar nanti dapat anaknya lebih bagus lagi. Jadi bisa dijual tadi Pak lebih mahal gitu ya. Tapi kalau pas dapat impornya misalnya negara-negara winter bawa ke sini agak susah. Nah, pernah gitu ya 15 juta sampai sini cuma bertahan 2 bulan. Nangis. Sayang banget. Enggak, aku nggak bayangkan loh kalau kaktus tuh harganya segitu ya. Iya karena ada ini Pak, kalau anggrek kan memang luar biasa spesiesnya, dia memang unik dan tidak bisa sama dengan yang lain. Nah kalau kaktus ini ada waktu yang dibeli karena dia 1 tahun itu baru misalnya 2 senti atau misalnya dia butuh waktu untuk bikin 10 senti itu 4 tahun. Jadi ada waktu yang dibeli di situ. Dan tadi ada hybrid atau spesies khusus yang memang dia rare item gitu. Untuk perawatannya mungkin lebih susah atau gimana lebih Mbak kalau gampang Mbak, kaktus? kan kalau orang gampang. bilang tuh apa ya, tanaman orang keset karena seminggu Tanaman sekali orang disiram malas. atau kadang saya pernah eksperimen itu dari bulan Juni ada orang yang bikin souvenir, kan kita harus inovasi ya anak milenial gitu, kita bikin souvenir nikahan jadi di dalam mika gitu, terus kemudian kaktus ini di dalamnya itu sampai saat ini Pak, Desember, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan tidak kita siram dia masih tumbuh gitu. Masih tumbuh dan itu ada buktinya, kemarin baru dibawa teman dari Australia datang, aku pengen ini, pokoknya pengen ini gitu dibawa. Enggak, nanti pas pada waktu pameran ini ada kaktus yang 15 juta tadi ada nggak? Yang 15 juta udah mati Pak. Ini paling ada yang 3,5-5 juta ada. Oh 3,5. Tetap ada yang jutaan ya Mbak Bisa. Ada yang. Oh berarti itu untuk Mungkin mitra Bapak darat ya. tertarik kaktus Boleh Pak, kita siapkan ya Pak. Biasanya Pak Aris tertarik gitu. Nanti biar istri ya. Oh siap. Tergantung istri kalau saya kalau yang Kebahagiaan istri ya Pak ya. yang seneng tanaman kebetulan istri. Tapi ini menarik. Jadi paling enggak mungkin kalau selama ini kan mungkin bagi para milenial atau termasuk saya sendiri juga nggak tahu ternyata ada kaktus yang harganya sampai di atas 1 juta. Ngertinya saya kaktus ya taman kayak gitu doang aja. Pak unik-unik ya Pak ya. Warna-warni. Kalau Bapak tahu warnanya hijau itu hanya buat dekorasi yang di apa ya? Kafe-kafe gitu ya Pak ya. Nah, kaktus itu justru yang mahal, yang kecil-kecil. Oh, Justru yang kecil-kecil. ini kayaknya bonus buat kepala terminal 1 nanti. Sama host kalian. Aman. Ya ini paling enggak ini bagi kan ada yang banyak yang menarik. Betul. Di samping itu juga banyak acara. Ini kayaknya belum selesai ceritanya Mbak Dini. Oh iya ya. Tadi baru 20% ini. Mbak Dini Persen. belum selesai cerita. Ya. Acaranya apa saja? Ini kan baru hari pertama. Iya, pertama. Hari kedua apa nih Mbak? Hari kedua nih, tadi habis talk show anggrek itu nanti malamnya masih ada lagi nih. Oh ada lagi. Ini yang nggak salah kalah seru. Ini nanti temanya inovasi urban farming sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masa kini. Oh keren banget. Gitu. Nah ini nanti akan ada pembicara dari HIPMI ya, teman-teman Himpunan Pengusaha Muda Magelang. Yang datang siapa HIPMI-nya? Dari Ketua Bidang 7 Pak. Bukan Mas Raka, bukan. Bukan Mas Raka ya, bukan. Kalau Mas Raka kan ketua umum ya. Kalau besok khusus Kabid Pertaniannya. Oh, gitu. Oke. Nanti kolaborasi sama Mbak Isna selaku yang ambasador agrikultur. Oke. Nah di sini nih nanti bakal di-spill apa aja Mbak? Kira-kira Iya. Mbak. Ya nanti bagaimana kita bisa berdaya untuk mandiri lewat urban farming, lewat lahan sempit bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak ekonomi keluarga. Kayaknya ini masuk Mas. Mbak Putri. Betul. Terminal Tidar itu punya lahan sempit. Sempit. Iya. Nah, yang di depan maksudnya, kalau yang lain luas. Dimanfaatkan ya Pak ya. Yang di untuk depan lahannya. itu ada luas kurang lebih 450 meter. Nanti akan kita tanami dengan taman anggur. Taman anggur. Keren. Ini kalau jadi nanti akan jadi sesuatu. Iya betul. Itu taman anggur bisa juga buat nanti buat kafe. Terus kemudian nanti bisa juga buat kalau perlu co-working space. Nanti bisa buat pelatihan juga tuh Pak. Jadi Bisa, nanti bisa. konsepnya agroeduwisata. Nah ini mumpung ada ketuanya gitu ya. Bisa kolaborasikan dengan anggrek. Nah, kolaborasi dengan anggrek juga. Betul. Mumpung ada IO-nya juga. Ya, sekali. Ini ada IO-nya lengkap gitu kan kayaknya. Udah paket lengkap ya. Pokoknya Komponen sudah one stop ada. service One nih. stop service Tinggal nanti. touchscreen. Ke depan kayaknya jadi deh. Terminal Tidar nanti benar-benar akan berubah nanti. Amin. Brandingnya nanti akan harapan saya melejit ya.
Amin, amin, amin. Kita sekelas melebihi bandara nanti. Amin, ya. Karena fungsinya melebihi bandara nanti. Iya. Pak. Ini kita balik lagi, mumpung ini nanti lupa lagi. Kedua nanti. Lanjut ya di hari kedua ya. Hari Sabtu tanggal 4 Januari itu nanti sama ya. Jadi setiap harinya itu panggung hiburan dimulai jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Jadi untuk hari Sabtunya ini khusus anak-anak ya, untuk anak-anak dan juga orang tua. Ini nanti paginya ada gebiar seni dari Sanggar Tari Arumsari. Ini jadi nanti ada hiburan-hiburan tari-tarian entah baik tradisional maupun modern dari Sanggar Tari Arumsari. Kemudian nanti sorenya sekitar jam 3 itu akan dilanjut pertunjukan tari lagi dari Sanggar Vidya. Kemudian nanti setelah maghrib malamnya itu kita tutup dengan musik. Jadi penampilan musik dari Sekolah Musik Talenta Voice. Oke. Gitu. Sebelum lanjut ke hari ketiga, jangan lupa nih biar tahu bahwa di pembukaan hari pertama itu ada pembukaan tari juga dari Adia Gumita yang memang sudah luar biasa ya. Kita ketahui bagaimana talentanya gitu. Oh, Nanti jadi yang panelnya akan- pada waktu pembukaan ya? Iya, Ya, yang akan Adia menyambut Gumita Pak Wali itu Kota Pak Wali. beserta jajarannya. penyambutan dari Adia Oke, Gumita. siap. Keren kayaknya. Iya. Pasti menarik sekali ini. Jadi nanti mungkin yang pengen lihat adik-adik lucu, Iya. imut nih. Gemoy. Itu bisa aja langsung. Kemarin merapat. yang Piala Kepala Bali itu apa tuh? Yang modeling Pak. Oh, modeling. Ya itu hari Minggunya Pak. Hari Oh, Minggu. minggunya. Ini baru sampai Belum Sabtu. selesai. Gongnya. Panjang. Enggak, saya daripada ditanya Kepala Balen. Ada aman. Aman nih gitu ya. Ya. Jadi itu yang hari Sabtu untuk anak-anak, kemudian yang hari Minggunya nih atau hari terakhir. Ini nanti paginya jam 10 itu akan ada Planima Model Competition. Jadi ini lomba model yang akan memperebutkan kepala BPTD ya Pak? Nah, bukan kepala Mbak, piala. Kalau Memperebutkan kepala mah jangan, Mbak. kalau kepala Pialanya BPTD-nya ketinggalan nih, pialanya ketinggalan. Nanti kalau jadi memperebutkan piala kepala balai. ya, kepala balai, kepala BPTD kelas Jawa 2 Provinsi Jawa Dua Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Nah, nanti Yang daftar udah ada belum tuh? udah. Oh, sudah ada yang Kategori. daftar. Jadi nanti ada 2 kategori. Untuk kategori A itu usia 4 sampai 7. Kemudian kategori B-nya 8 sampai 12 tahun. Oh, Nah. oke. Ini nanti juga terbuka untuk umum, nggak hanya sekolah-sekolah model aja. Jadi mungkin dari mitra darat nih, Iya. mitra darat yang punya Yang putra pengen putri ikutan atau anaknya. mungkin yang pengen ikutan bisa aja langsung mendaftar. Untuk informasinya bisa dicek Instagramnya Planima Puria. Oke. Kalau Harusnya nambah satu kategori lagi ya Pak ya, yang orang dewasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ya. anak umur 27 tahun boleh ikut nggak, Mbak? Kalau banyak yang ikut dibukain kelasnya nih. Coba mitra darat nanti ya, boleh ngubungin nih langsung ya. Oke, bisa ya Gimana nanti ya. tadi? Di Instagramnya? Instagram @Planima Puria. Planima Korea. Oke. Kemudian nanti itu dari jam 10 sampai jam 3 sore, kemudian jam 4-nya dilanjut oleh live music nih. Jadi mulai sore sampai penutupan nanti di hari Minggunya ini full musik. Jadi untuk jam 4 sampai setengah 6 ini ada live musik dari ASMP. Kemudian dilanjut setelah maghrib jam 7 sampai jam 8 malam dari Kastara Suara. Dan yang terakhir gong penutupnya ini dari jam 8 sampai jam 9 ada Gejala Disco. Gejala disco itu apa, Mbak? Gejala Disco ini salah satu band lokal Magelang ya. Kalau Oke. Yang lagi Gen, hype lah ya. Gen Z ya, Oh, Gen Z, iya, iya. Gen Z dan sedikit milenial itu lagi hype-nya di Oh, Gejala gitu. Disco. Jadi mungkin kayaknya masnya paham ya Mas ya, ngangguk-ngangguknya. Jadi yang Genji biasanya. Oke. Kalau yang band sebelumnya Kastara Suara itu kan nanti top 40. Jadi kita adil nih. iya, Dari betul. yang tua-tua, milenial sama Genji dapat semua. Oke. Nanti penutupannya di Genji. Oke. Begitu Pak Ari. Seru banget nih Oke, ini kayaknya ini berarti kan tidak hanya apa namanya Pameran doang. pameran doang nih. Iya, enggak? betul. Pertunjukan seninya ada, Ada. terus kemudian modelingnya ada, Betul. Hiburannya. hiburannya ada, dan ini terbuka untuk masyarakat Masyarakat. semua lapisan. Ya, dari kalangan anak-anak Nah, sampai dari dewasa ya, Pak ya. anak-anak. Dan jangan lupa gratis. Oh iya, gratis. Nah, gratis gratis tanpa itu dipungut Itu yang biaya. paling ditanyakan. Kecuali kalau mau jajan ya. Jadi nanti kan ada stand kulinernya juga. iya, iya. Oh, jadi Ada. nggak usah takut UKM. kelaparan ya. Nanti bisa sambil nongkrong. Terus nanti kita di lantai 2 kita set up
yang seru lah. Jadi nanti bisa nongkrong sambil lihat Gunung Tidar, Gunung Sumbing dan juga lalu lintas perkotaan. Jadi pokoknya bakal seru banget lah nongkrong di Plani Maporia. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Kita datangkan pawang, Pak. Ada pawangnya, Pak. Ada pawangnya. Carikan pawangnya deh. Nanti di sini kalau dari apa namanya Mbak Didi sama ini ada di sini pawang hujan juga. Luar biasa. Di sini multi talenta. Ya. Semuanya ada, Mbak. Tenang aja. Bisa diatur itu. Di sini benar ada pawang hujannya di sini. Mas Heru. Pak Heru Atmoko. Beneran atau enggak itu, Pak? Dia udah dapat ilmunya tuh dia. Kalau beneran minta tolong nih. Beneran itu. Oh beneran. Beneran, nanti tapi koordinasi dengan Mas Heru aja setelah ini. Oh, pawang hujan. siap. Gitu, Tenang ya. aja, Mbak. Ada di sini. Ya, semuanya ada. Masalahnya tirakatnya itu. Puasa dulu ya, Pak ya. Oke. Dan ini mungkin sedikit pertanyaan lagi, Mbak. Untuk masyarakat di Kota Magelang, kalau ingin bergabung itu mungkin ada syaratnya Bergabung dalam apa? Komunitas dari mungkin pecinta binatang atau juga pecinta tanaman itu mungkin ada persyaratan dari komunitasnya sendiri gitu. Oke. Sebenarnya tidak ada, Mbak. Jadi komunitas ini terbentuk karena dulu kami memang sering ngadain event bersama. Nah gitu ya. Ya dulu kan ada satu tempat yang memang ya dulu ketemu di Agriflori, terus kemudian kita sering ngadain event di Artos bareng gitu ya. Nah di situ terus akhirnya terbentuklah komunitas ini gitu. Dari teman-teman di Magelang, penggerak-penggerak tanaman hias, animal, bahkan toys and hobbies. Nah itu masuk di situ. Siapapun boleh masuk ke situ. Jadi kalau misalnya ada yang aduh gimana nih caranya ikutan pengen buka stand, aku udah punya usaha gitu, nanti tinggal lanjut aja tadi ke Instagram Plani Maporia atau di situ ada PIC-nya juga gitu. Jadi nanti di situ tinggal ngubungin aku pengen buka stand. Nah nanti bisa buka stand bareng-bareng di situ, kita ngumpul nongkrong sambil jualan, cuan banget ya kan, sambil banyak edukasi juga yang bisa kita serap sebagai pengetahuan kita. Oke, begitu sepertinya. Jadi untuk masyarakat Magelang dan sekitarnya jika pengen gabung bisa langsung di Instagramnya Plani Maporia. Ya kalau yang komunitas ke PIC. Oh, kalau komunitas ke PIC. Influencer.community. Oh, ada sendiri. Nanti mungkin ditulis di kolom deskripsi untuk masyarakat Magelang dan juga sekitarnya jika pengen masuk ke komunitas ya, Mbak ya. Nanti gampang deh, nanti bisa dihubungin. Atau datang langsung ke sini pas waktu pameran. Oh, iya bisa kan? Besok ya, ditunggu. Oke, mungkin dari Pak Aris sendiri mau mempertanyakan apa lagi dari Mbak Isna dan juga Mbak Didi? Kayaknya cukup ya. Oke. Tapi ya itu tadi cuma satu aja, kalau barangkali masyarakat yang sekarang mungkin terutama anak-anak ini SMA, SMP, SD atau mungkin yang liburan. Ini kalau mau liburan yang positif, berkualitas, datang saja bisa kualitas tanggal dan hemat ya Pak ya. Terutama hemat nih yang perlu ditekan. Murah di kantong ya. Itu besok juga ada ini ya Pak, kata Bapak nanti kita kerjasama sama UPD terus kemudian nanti dinas-dinas biar nanti teman-teman sekolah ada perwakilan datang ke sini juga buat meramaikan gitu ya Pak. Iya. Itu. Tapi kalau yang sekolah-sekolahnya ini karena telat sosialisasi saya. Tapi yang pasti saya udah sosialisasikan kepada, saya minta tolong kepada kemarin kepala dinas pendidikan, terus kemudian kepala cabang dinas wilayah berapa Mas? Wilayah 8. Wilayah 8 ya. Wilayah 8 bagaimana bisa kegiatan ini tersosialisasi ke anak-anak SD, SMP, SMA termasuk Bapak Ibunya. Biar ada perwakilan datang ke sini lah ya Pak ya. Ya harapan saya termasuk dengan ini kan ini disupport penuh oleh Pak Wali. Iya. Disupport penuh oleh Pak Wali, paling enggak nih harapan kita benar-benar bisa rame ya. Betul. Dan bisa menjadi agenda tahunan ya Pak ya. Ya, namanya harapan ya, Pak, saya bisa menjadi agenda tahunan. Iya. Saya yakin sih kalau ke depan saya yakin bisa. Ya, nanti siapa tahu dari yang UKM, dari Dinas Perindustrian, dari Pertanian, Dinas Pertanian nanti berkolaborasi dengan Disperindak, nanti bisa bikin lebih rame. Agriflori selanjutnya gitu ya, lebih luar biasa spektakuler di tahun depan gitu ya. Itu harapan kita semua ya. Pak, ya. Visinya Terminal Tidar di situ. Bagaimana Terminal Tidar itu bisa menjadi pusat kegiatan. Kota Magelang Iya. ya Pak. Magelang. Paling enggak ini harapan kita ke depan terminal itu benar-benar membawa berkah untuk semua. Amin. Itu ya Mbak Putri ya. Amin, Ini siap. paling enggak kita juga terima kasih
terima kasih kepada Mbak Isna sama Mbak Didi yang sudah menyelenggarakan kegiatan di terminal tanggal 3 sampai 5 tanggal 5 besok. Januari. Iya. Ya, semoga menjadi awal yang baik ya Pak ya. Awal yang baik Ya mudah-mudahan. untuk Nah, ternyata tahun-tahun tetangga. selanjutnya. Satu kampung ya. Satu Pak. kali Beda RT doang. Beda RT. Ya, Oh, nanya gitu. iseng-iseng nanya rumahnya mana, banyakan. Wow. Wow. Ini kalau nggak kenal saya berarti ini anu. Ternyata orang baru. Warga baru Pak. Mohon maaf, baru. mohon dimaafkan warga baru. Warga baru kena usir dari anu apa namanya? Flyover Canggu. Oh gitu. Terzolimi berarti. Oke, mungkin sedikit obrolan pada siang hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Mbak Isna dan juga Mbak Didi atas berkenannya kita ajak ngobrol di podcast siang hari ini. Mungkin juga untuk mitra darat di luar sana dan juga warga Magelang sekitarnya yang penasaran sama apa sih Pelani Maporia itu, besok bisa datang tanggal 3 sampai tanggal 5 Januari 2025 bertempatnya di lantai 1 dan juga lantai 2 Terminal Tipe Atidar Kota Magelang gitu. Untuk yang penasaran, besok gratis tanpa dipungut biaya speser pun, jangan takut bosan karena nanti acara itu ada banyak sekali expo untuk tanaman hias dan juga binatang peliharaan, dan juga nanti ada UMKM dari Kota Magelang juga. Dijamin liburan sangat berkesan di Terminal Tipe Atidar Kota Magelang. Baiklah, dari kita berdua host saya Putri dan juga Dion pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.